والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini, di Raudhatun min Riyadhil Jannah, sebuah taman yang disebut oleh Nabi SAW sebagai taman syurga, majelis ilmu agama, majelis tafsir Al-Quranil Azim, karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agung tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita meminta dan memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan dan mempertemukan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita dan keluarga kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang lun Tuhan cintai dan hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir, dan pertemuan terakhir atau di pertemuan yang lalu kita berhenti di hadis riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu an, yang menceritakan kepada kita diskusi yang terjadi antara Nabi Zakaria atau Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihissalam. Saya ulangi kisahnya agar lebih nyambung. Nabi SAW menyebutkan, Inna Allah Azza wa Jalla amara Yahya ibn Zakaria alaihi salam bi khamsi kalimatin an ya'mala bihin. Allah Jalla wa Ala memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria. Yahya di antara keutamaan yang Allah berikan kepada beliau, beliau diangkat menjadi nabi dan beliau masih sangat muda. Allah menyatakan, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab suci ini dengan kesungguhan. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Dan kami angkat dia menjadi nabi sebagai rasul sabiyya, dan dia masih anak kecil. Dan ini ujian yang sangat berat, di mana seorang di masa kecilnya sudah mulai menjalankan perintah-perintah yang harus dia jalankan, dan sudah harus mulai meninggalkan hal-hal yang terlarang, dan harus berhadapan dengan manusia yang akan membunuh, memboikot atau menghancurkan kehormatannya karena menyampaikan agama Allah Jalla wa Ala. Ini ujian yang luar biasa untuk Nabi Yahya alaihissalam. Dan Nabi yang paling muda, atau di antara Nabi yang paling muda adalah Nabi Yahya.
ada 5 kalimat yang Allah perintahkan kepada beliau agar beliau mengamalkannya dan agar beliau menyampaikannya kepada Bani Israel. Di pertemuan yang lalu telah saya sebutkan arti Bani Israel, bahwa Bani Israel artinya adalah anak keturunan Yakub, dan Israel salah satu dari nama Nabi Yakub. Dan telah saya ingatkan fatwa ulama tidak boleh menyatakan laknat kepada Israel, karena Israel adalah nama lain Nabi Yakub. Namun kalau kita ingin mengutuk, maka katakanlah laknat Allah kepada Yahudi yang membantai kaum muslimin di Palestina atau yang semisal dengannya. Dan itu salah satu dari penjajahan dan kelicikan kaum Yahud. Mereka menamakan diri mereka dengan nama lain Nabi Yakub, Israel, agar ketika kita melaknat mereka, yang kita laknat adalah nama lain Nabi Yakub alaihi salam. Naam. Wa kana yabti biha. Beliau tidak langsung menyampaikannya. Masih banyak berpikir terlebih dahulu. Karena 5 kalimat yang akan beliau sampaikan adalah 5 kalimat yang sangat berat. Bisa berakibat hilang nyawa beliau. Bisa berakibat dibunuh karakter beliau. Bisa berakibat beliau akan diusir dari daerahnya. Karena sebelumnya Nabi Zakaria telah dibunuh mati, dibelah dengan gergaji, terbelah menjadi 2 oleh orang Yahudi. Sedangkan beliau adalah anaknya Nabi Zakaria. Ayah beliau sebelumnya terbelah menjadi 2 dengan gergaji oleh Yahudi. Setelah ayah beliau Zakaria alaihi salam meninggal dunia, beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah dan diperintahkan untuk mengamalkan 5 kalimat dan menyampaikannya kepada umatnya, tidak sekadar mengamalkannya untuk dirinya. Wa kana yabti'u biha. Beliau tidak langsung menyampaikannya. Faqala lahu Isa, maka ditegur oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan di pertemuan yang lalu telah saya sebutkan sisi keterkaitan nasab atau kerabat antara Yahya dengan Isa alaihi salam. Baik. Nabi Isa berkata, innaka qad umirta bi 5 kalimatin an ta'mala bihinna wa ta'muru bani Israil an ya'malu bihin. Fa imma an tublighahun wa imma an uballighahun. Wahai Yahya, engkau telah diperintahkan oleh Allah dengan 5 kalimat agar engkau mengamalkannya dan agar engkau menyampaikannya kepada Bani Israel. Bani Israel adalah orang-orang Yahudi atau Nasara. Dan Bani Israel dikenal dengan manusia yang suka membunuh para nabi. Dan itu Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Manusia yang paling banyak membunuh para nabi adalah Bani Israel, orang-orang Yahud. Di antara mereka yang pernah dibunuh, ayah kandungnya Nabi Yahya, Zakaria, dibelah dengan gergaji sampai terbelah menjadi 2. Maka Nabi Isa ketika melihat Yahya tidak langsung menyampaikan perintah Allah tersebut, Nabi Isa tegur. Engkau telah diperintahkan dengan 5 kalimat agar engkau mengamalkan dan menyampaikannya ke Bani Israel. Maka ada 2 pilihan. Engkau yang akan menyampaikannya segera, atau biar aku yang akan menyampaikannya. Berlomba-lomba menyampaikan kebenaran yang telah mereka ketahui. Karena keutamaan menyampaikan kebenaran itu amatlah besar. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang dan engkau adalah sebabnya, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah adalah simbol kekayaan orang Arab di masa itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri kana lahu ajruha wa ajru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi wizruha wa wizru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a. Barang siapa yang mengajak manusia kepada jalan yang benar, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, memperingatkan mereka dari bahaya syirik, mengajak mereka untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperingatkan mereka dari bahaya bid'ah yang berlawanan dengan sunnah Nabi. Mengajak mereka untuk melakukan ibadah dan memperingatkan mereka dari keharaman-keharaman yang Allah haramkan. Dia mendapatkan pahala ajakan. Yang kedua, dia akan mendapatkan pahala MLM.
Ini baru LMM syariah, MLM syariah menurut kesepakatan. Ya. Seluruh orang yang dapat hidayah melalui dia mengamalkannya, maka seluruh pahala mereka dengan sempurna mengalir kepada dia tanpa mengurangi pahala mereka. Seumur hidup mereka mengamalkannya, mengalir sempurna pahalanya kepada dia tanpa mengurangi pahala mereka. Sebaliknya, Nabi menyatakan barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, mengajak manusia kepada perbuatan syirik, mengajak manusia kepada perbuatan bid'ah, mengajak manusia kepada perbuatan yang haram, yang Allah haramkan, maka dia mendapatkan dosa mengajak, kemudian dia harus mempertanggungjawabkan juga dosa orang-orang yang terjerumus ke dalamnya karena dia. Ini dosa MLM. Makanya mereka rebutan. Ya. Kalau engkau tidak menyampaikannya, langsung biarkan aku yang sampaikan, wahai Yahya. Rebutan. Ya, ingin berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Inilah mereka para nabi. Allah katakan dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka para nabi adalah orang-orang yang berlomba-lomba dan segera dalam melakukan kebaikan. Kenapa mereka mampu seperti itu? Allah sebutkan sifat berikutnya. Alasan atau sebab kenapa mereka selalu bersegera dan berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Allah katakan wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah hamba-hamba kami yang menyembah kami dengan rasa takut, rasa harap, cinta, wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada kami. Para ulama yang menyatakan apabila di hati seorang hamba memiliki 3 sifat, maka dia akan selalu bersegera dan melakukan kebaikan. Dia enggak akan pernah takut kepada selain Allah Jalla wa Ala karena menegakkan agama Allah. 3 sifat tersebut, yang pertama adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah, cinta Rasulnya, cinta surga dan apa yang ada di dalamnya. Yang kedua, al-khauf, rasa takut kepada Allah dan dari azabnya, baik azab di dunia, azab kubur, atau azab yang telah Allah persiapkan di dalam nerakanya di hari kiamat nanti, di hari kiamat kelak. Yang ketiga, ar-raja, dia selalu optimis dengan rahmat Allah, optimis dengan ampunan Allah, optimis dengan bantuan Allah, optimis dengan penjagaan Allah. Barang siapa yang memiliki 3 sifat ini dengan sempurna di dalam hatinya, maka Allah akan bersihkan hatinya dari segala bentuk ketergantungan, rasa takut kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim mengibaratkan 3 sifat ini laksana seekor burung. Mahabbah, cinta, laksana kepala bagi seekor burung. Sementara sifat takut, khauf, dan optimis ar-raja, laksana 2 sayap bagi seekor burung. Seekor burung yang memiliki 2 sayap yang bagus, sempurna, tapi nggak punya kepala, maka dia nggak akan bisa terbang. Atau dia punya kepala, tapi hanya cuma memiliki 1 sayap, maka dia nggak akan mampu terbang. Atau punya 2 sayap, tapi salah satunya kurang stabil, maka terbangnya pun kurang stabil. Ini 3 sifat yang selalu tertanam di hati mereka para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan hanya orang yang memiliki 3 sifat ini saja yang mampu dan mau mengikuti Rasulullah SAW. Adapun orang yang tidak memiliki 3 sifat ini tidak akan pernah bisa diharapkan darinya pertolongan dan bantuan untuk agama Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri toladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kalian yang memiliki sifat yarjullah, yang selalu mengharap pertemuan dengan Allah, yang tidak ingin hidup lama di dunia ini yang penuh dengan kelelahan, yang penuh dengan maksiat, yang selalu mengharap pertemuan dengan Rabbnya. Wa yarjullah wal yawmal akhir, mengharap hari akhirat, mengharap surga, dan selalu mengenang kengerian neraka. Wa dzakarallaha katsira, dan dia mengingat Allah Jalla wa Ala
dan dia banyak berzikir kepada Allah. Dan tidaklah seorang banyak berzikir kepada Allah melainkan dia adalah hamba yang memiliki 3 sifat di atas. Karena zikir itu pasti dibangun di atas 3 sifat: takut, optimis, dan cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Taib. Maka Yahya menyatakan, wahai Isa menyatakan, engkau akan menyampaikannya segera, kalau enggak biar aku yang menyampaikan. Kata Nabi Isa. Ini teman yang luar biasa jamaah. Teman yang memotivasi kita. Jangan punya teman dirinya sedang terpuruk, sedang jatuh, diinjak lagi. Atau justru ditakut-takuti. Nyambe pegah bene bahaya babnya. Yang ini pegah neterangkan lagi na yang Al-Quran dengan hadis diutene. Ibu lene hammer pa undangan le. Ibu ya. Lihat Nabi Isa. Ini perintah Allah wahai Nabi Yahya. Kamu sampaikan, kalau tidak biar aku yang sampaikan. Nabi Isa alaihi salam kepada Nabi Yahya diberi motivasi. Ditanamkan keberanian di dalam hati Nabi Yahya untuk menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Bukan justru dibunuh karakternya atau diutarakan kepadanya manuver-manuver yang menyakitkan. Maka kata Nabi Yahya, faqala ya akhi, wahai saudaraku. Karena beliau dengan Yahya dengan Nabi Isa telah kita terangkan pada pelajaran yang lalu adalah sepupu menurut pendapat jumhur ahli sejarah. Mama Nabi Isa yang bernama Maryam adalah saudari kandung daripada siapa? Mama Nabi Yahya. Hanna, la Yusha. Naam. Qala inni akhsha, ada yang menyatakan sepupu adalah Maryam dengan ibunya Nabi Isa. Dengan ibunya Nabi Yahya. Nabi Yahya berkata, ketika Nabi Isa berkata demikian, ini akhsha in sabaqtani an u'adzab aw yukhsafa bi, biar akan aku yang langsung menyampaikan karena aku khawatir kalau kamu mendahului aku dalam menyampaikan ini, aku akan diazab oleh Allah atau aku akan ditelan oleh bumi, karena ini perintahnya untuk aku, bukan kepadamu. Kalau kamu menyampaikannya lebih duluan, aku khawatir akan diazab oleh Allah atau akan ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah karena telat menyampaikan perintahnya. Mereka takut kepada Allah kalau mati belum menyampaikan sesuatu yang telah mereka ketahui dari agama Allah. Karena kewajiban mereka para nabi adalah menyampaikan ma'alaika illal balagh. Tiada yang kami wajibkan kepadamu wahai Muhammad kecuali menyampaikan saja. Setelah disampaikan, manusia menerima atau tidaknya itu urusan Allah Jalla wa'ala. Apa kurang mulianya akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selama 40 tahun beliau hidup di Mekah adalah manusia termulia. Manusia yang paling jujur. Manusia yang paling dipercaya. Dan Abu Lahab adalah saudara kandung ayahanda beliau, yang sangat bahagia dan senang serta gembira tatkala mendengar saudaranya Abdullah dilahirkan untuknya seorang anak yang bernama Muhammad. Cukup bahagia Abu Lahab. Tetapi begitu Nabi menjadi Rasul, menjadi Nabi, mulai menerangkan agama Allah yang bertentangan dengan budaya adat istiadat orang Arab, Abu Lahab orang yang paling keras terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kewajiban kita adalah menyampaikan hidayah itu di tangan Allah, Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sedih karena paman tercinta beliau mati dalam keadaan musyrik. Siapa namanya? Abu Talib. Padahal Abu Talib mempertaruhkan nyawa, harta, dan kehormatannya. 3 ini dia pertaruhkan untuk dakwah Nabi. Nyawa dia pertaruhkan, kehormatan dia pertaruhkan, harta dia berikan untuk dakwah Nabi. Bukan sekadar untuk kepribadian Nabi, untuk dakwah Nabi. Hanya saja dia tidak mau masuk ke dalam Islam karena bak piki-piki hana mangat. Tidak enakan. Mati musyrik.
Maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberikan hidayah Allah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayahnya kepada orang yang ia cintai. Sebaliknya, Khalid ibn Walid, Abu Sufyan, dua panglima perang kaum musyrikin yang menjadi sebab patah gigi geraham Rasulullah. Kaum musyrikin yang menyerang Rasulullah di perang Uhud, komandannya ini dua orang, Khalid bin Walid dan Abu Sufyan. Nabi dan para sahabat diserbu oleh Khalid bin Walid dengan anak panah, di sniper dari gunung Rumah sampai gunung Uhud. Sekarang sudah kecil gunungnya. Patah gigi geraham Rasulullah, hancur pipinya Rasulullah, dan pecah topi perangnya Rasulullah. Oleh cek diserbu oleh pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sampai sekian sahabat Nabi melemparkan tubuh-tubuh mereka ke tubuh Nabi. Mereka menjadikan tubuh mereka sebagai selimut Nabi agar tiada anak panah yang tembus mengenai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang mati syahid di tempat. Justru setelah itu mereka berdua dapat hidayah, masuk Islam. Padahal setelah kejadian Uhud, Nabi kunut di 5 waktu salat, mendoakan Khalid bin Walid, Abu Sufyan, dan pasukannya yang telah melukai pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi mengeluarkan sabda, kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyahum. Bagaimana mereka akan bahagia dunia akhirat sementara mereka melukai pipi Nabi mereka sendiri. Begitu Nabi berkata demikian, turun teguran dari Allah. Laisa laka minal amri syai' imma yatubu alaihim wa imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Wahai Muhammad, masalah hidayah bukan urusanmu. Bisa jadi Allah mengadab mereka dan bisa jadi Allah memberi tobat kepada mereka. Dan Allah buktikan tidak lama setelah ayat itu turun, Khalid bin Walid dan Abu Sufyan masuk Islam dan menjadi orang yang baik Islamnya. Demikian pula dengan Umar bin Khattab yang pernah menampar saudari kandungnya sampai mengeluarkan darah karena mengikuti ajaran Muhammad yang sesat menyesatkan menurutnya. Dalam beberapa sirah, sebagian ulama menyebutkan dari sisi sanad tidak sahih, tapi itu masyhur dalam kutubus sirah. Dia keluar dengan pedangnya mencari Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu Nabi Muhammad sedang disembunyikan di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam yang disebut dengan Darul Arqam, sebuah rumah sahabat Nabi yang bernama Al-Arqam di Mekah. Di dalamnya Nabi disembunyikan oleh para sahabat dan di luarnya mereka pagar betis. Datang Umar, sekian sahabat terkejut. Hai Umar tu, gimana lawan? Yo lagi Abu Lahab kita tarik babaja ya yo Umar tu. Ya. Begitu Umar datang dengan pedangnya, dilaporkan kepada Nabi. Nabi justru keluar. Begitu Umar datang, bak kerah bajai getarik oleh Nabi Muhammad. Ama yakfika ma fa'alta al-an qabla hadha ya Umar. Wahai Umar, pahana thep lampu yang kalian pebut ke kamu selama yo? Wahai Umar, belum cukupkah kezaliman yang kamu lakukan selama ini kepada kami? Maka Umar menyebutkan dalam sebuah riwayat, hati dia seperti kena petir di hari itu. Seperti kena petir hatinya. Dan di saat itu pula dia mengucapkan 2 syahadat. Dan ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar al-A'lam An-Nubala. Hati manusia itu di tangan Allah. Tidak perlu kita susah-susah berpikir siapa yang akan dapat hidayah, siapa yang memusuhi Islam. Itu biar urusan Allah. Urusan kita pelajari, amalkan dan sampaikan. Apa yang akan terjadi sudah Allah tulis semenjak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi.
Maka kata Nabi Yahya ketika Nabi Isa berkata demikian, jangan, biar aku yang akan menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadaku ini. Karena kalau engkau mendahului aku menyampaikan hal ini, aku khawatir akan diazab oleh Allah atau aku akan ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah. Takut mereka para nabi kalau mati belum menyampaikan kebenaran. Nah, dan menyampaikan kebenaran itu bukan perkara yang mudah jemaah. Makanya coba perhatikan dalam surat Al-Insan kata Syekh Utsaimin. Allah menyatakan kepada nabinya, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an atau wa nazzalna 'alaikal Qur'an fasbir. Ya. Setelahnya Allah menyatakan fasbir. Kami telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Setelah itu justru Allah katakan fasbir li hukmi, bersabarlah engkau dalam menyampaikan hukum Allah. Allah tidak menyatakan bersyukurlah engkau karena Al-Quran telah diturunkan kepadamu. Ya. Dalam surat Al-Muzammil Allah katakan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami telah wahyukan kepada engkau agama ini yang berat wahai Muhammad. Sebagai contoh misalkan kita sedang bahas kitab fikih, masuk bab riba. Yang duduk di depan dirut riba misalkan. Mbak tapi ke kediru kah naruh dapatlah riba harum. Kenyo? Ya, atau lagi bahas kitab fikih masuk kepada bab suap menyuap. Ya. Bagian apa hukumnya seorang PNS menerima fee dari kontraktor misalkan. Apa hukumnya kontraktor berikan fee kepada seorang pejabat yang memberikan proyek kepadanya. Nyumba dia fikir-fikir hana mangan nyumbrat ku pegah lagena yang kitab ti nganje kupi ti kontraktor. Hang ku pegah mengkumat dengan Allah. Kalau dia jur pegah lagena yu walaupun nganje kupi ya kontraktor. Ya. Fee kepada orang yang memberikan proyek yang mereka sudah ada gaji dan tunjangan khusus dari pemerintah, sepakat seluruh ulama Islam itu haram. Silakan. Cuma kita pikir hana mangka haruh dah pegah. Iya. Handa pegah mengkumat dengan Allah. Ia dah pegah kah handa nganje kupi. Bak pikir hana mangat pertimbangan truk malaikat maut mati hana pegah lom. Dalam keadaan dia sudah punya kesempatan untuk menyampaikannya. Coba lihat ucapan Nabi Yahya, cukup dalam jemaah. Karena memang harus disampaikan walaupun mungkin manusia tidak langsung mengamalkannya. Tapi paling tidak orang udah tahu. Oh rupanya itu riba. Rupanya itu riba walaupun namanya mudharabah. Jadi orang udah tahu walaupun mungkin dia masih mengamalkannya. Oh rupanya memberikan fee ke pejabat gak boleh. Walaupun cuma 15% apalagi 20%. Enggak boleh. Oh rupanya itu syirik. Oh rupanya itu bidah. Oh rupanya zikir yang sesuai dengan tuntunan Nabi setelah sholat 5 waktu. Bukan demikian. Yang ada adalah demikian. Paling tidak manusia sudah tahu. Oh itu haram rupanya. Maka kata Yahya kepada Nabi Isa, inni akhsha an sabaqtani an u'adzab au yukhsafa bi. Aku khawatir. Wahai saudaraku, jangan kamu dahului aku dalam menyampaikan 5 kalimat ini. Karena aku khawatir kalau kamu mendahuluiku, aku akan diazab atau ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah. Maka beliau pun menyatakan fajama'a Yahya bin Zakaria bani Israel fi Baitul Maqdis. Maka Nabi Yahya pun mengumpulkan Bani Israel di dalam Baitul Maqdis. Berapa keutamaan salat di dalam Baitul Maqdis? 500 salat. Kalau dalam Masjidil Haram 100.000. Kalau ke Masjid Nabawi berapa? 1.000. Masya Allah. Taib. Ini 3 masjid yang tidak mampu disentuh oleh Dajjal. Dari sisi masjid ada 3 masjid di muka bumi yang tidak mampu disentuh oleh Dajjal. Adapun dari sisi tanah hanya 2 tanah yang tidak mampu dimasuki oleh Dajjal. Tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Enggak semua Madinah tanahnya haram. Sudah dibentukkan oleh Kementerian Agama ya dengan warna hijau. Di dalam yang berwarna hijau itu maka hewan-hewan di dalamnya enggak boleh dibunuh. Kemudian pohon-pohon yang ada di dalamnya tidak boleh
cabut, apalagi kalau dia sedang ihram. Demikian juga tanah haram Mekah ada batasannya. Kalau kita masuk dan keluar Madinah, biasanya ada tulisan hududul haram, batasan tanah haram. Baik, dari sisi tanah hanya 2 tanah ini yang tidak mampu dimasuki oleh Dajjal. Setiap kali dia ingin memasukinya, Nabi menyebutkan ditampar oleh malaikat-malaikat yang menjaga tanah suci Mekah dan Madinah. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, faqa'a hatta imtala al-masjid, sehingga masjid Baitul Maqdis penuh dengan manusia. Faqa'ada 'ala syarf, kemudian dia pun duduk di atas kursi di tempat yang lebih tinggi. Fahamidallah wa asna alaih, beliau memuji Allah dan menyebutkan nama-nama Allah Jalla wa Ala. Tsumma qala, kemudian beliau berkata kepada siapa? Bani Israel, yang mereka punya sifat apa? Membunuh para nabi tatkala menyampaikan sesuatu yang tidak mereka sukai. Di antara yang sudah mereka bunuh siapa? Ayahanda beliau. Sekarang beliau yang berhadapan dengan mereka. Gimana kira-kira mental orang seperti itu kalau nggak punya tauhid, jemaah? Sendirian dalam masjid. Masjid penuh dengan orang-orang yang telah membunuh ayahnya kemarin. Sekarang beliau berada di hadapan mereka. Makanya Nabi Isa dari awal pegah, yom yang hendak pegah halirani bahlong yang pegah. Ke Nabi Isa. Miukan roh hantem pegah, bahlong yang pegah. Bahlong yang pegah bauringan. Subhanallah. Ya kalau enggak punya tauhid jamaah, dia sendirian di masjid yang memenuhi Baitul Maqdis, sebagian besar mereka pembunuh ayah beliau, Yahya, Zakaria. Iya. Dan orang Yahudi adalah bangsa yang paling banyak membunuh para nabi. Dan itu Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena mereka punya sifat wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Suka menyembunyikan kebenaran yang telah mereka ketahui tatkala tidak mencocoki hawa nafsu mereka. Maka kata Nabi Yahya, innallaha amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihin. Allah memerintahkan aku dengan 5 kalimat agar aku mengamalkannya dan menyampaikannya kepada kalian, agar kalian mengamalkannya. Siapa kalian yang beliau utarakan di sini? Sebagian besar mereka adalah pembunuh ayah beliau, orang Yahudi. Taib. An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini yang pertama kali beliau sampaikan. Dan karena kalimat inilah para nabi sebelum beliau dibunuh oleh Bani Israel. An ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Agar kalian mentauhidkan Allah dan tidak melakukan dosa syirik, mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan alhamdulillah di awal penjelasan ayat ini telah kita bahas definisi syirik. Telah saya terangkan bahwa syirik terbagi menjadi 2, ada syirik besar dan ada syirik kecil, dan di sana juga telah saya terangkan perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil, dan juga telah saya terangkan syirik yang paling banyak manusia jatuh ke dalamnya dibandingkan syirik-syirik yang lainnya. Ini yang pertama kali beliau sampaikan, dan ini yang paling berat. Karena mereka Yahud menganggap Uzair siapa? Anaknya Allah. Sedangkan Nasara menganggap Isa anaknya Allah. Tiba-tiba beliau berkata kepada mereka, hendaknya kalian mentauhidkan Allah, memurnikan ketergantungan kalian, tujuan kalian dalam beribadah hanya untuk Allah. Salat hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, enggak boleh lagi ke laut, enggak boleh lagi ke kuburan. Allah Maha Esa, tiada anak, tiada ayah. Ya. Tiada Tuhan anak, tiada Tuhan ayah. Sementara mereka mengangkat Uzair sebagai anaknya Allah. Akidah dulu yang diselisihi yang diluruskan oleh Nabi Yahya. Ini kalimat yang pertama. An ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Ia dengan sesuatu apapun. Fa inna mithla dzalik
Fa inna mathala dhalik mathalu rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi biwariqin aw dhahabin faja'ala ya'malu wa yu'addi ghillatahu ila ghairi sayyidihi fa ayyukum yasurruhu an yakuna 'abduhu kadzalik. Karena orang yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah itu seperti seorang laki-laki yang membeli seorang budak dengan hartanya yang murni, dengan perak dan emas yang dia miliki. Lantas budak dia tersebut justru bekerja untuk orang lain, bukan untuk dia. Siapakah di antara kalian yang mau diperlakukan seperti itu? Ini sebuah perumpamaan dari Nabi Yahya terhadap syirik. Artinya orang yang mensyirikkan Allah, dia telah membalas kebaikan, berbuat baik kepada selain Allah, sementara Allah yang menciptakan dia, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang memberikan kesehatan kepadanya, dan segala kebaikan lainnya, serta Allah yang mencegah darinya segala kejelekan. Siapa di antara kalian yang mau seperti itu? Maka jangan kalian mensyirikkan Allah Jalla wa'ala dengan suatu apapun. Naam. Wa inna Allah khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah telah menciptakan kalian, memberikan rezeki kepada kalian, maka sembahlah Allah satu-satunya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini kalimat pertama dari 5 kalimat yang Allah perintahkan kepada Nabi Yahya untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. Adapun kalimat yang kedua, maka akan kita bacakan pada episode berikutnya insyaallah ta'ala. Kita akan bacakan beberapa kertas yang sudah naik mengingat waktu yang hampir habis. Kapan makmum berdiri ketika iqamah sudah dikumandang? Afwan, pertanyaan satu lagi Ustaz. Pertanyaan yang pertama, kapankah makmum berdiri ketika iqamah dikumandangkan? Dirinci. Apabila dia belum melihat imam, maka makmum berdiri ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Ya. Tapi kalau dia sudah melihat imam keluar menuju ke tempat salat sekalipun belum sampai kepada kalimat qad qamatis shalah, maka dia dianjurkan untuk berdiri. Ini pendapat yang paling kuat dari pendapat fuqaha. Dengan pendapat ini dapat dipertemukan antara dua hadis Nabi SAW yang mengesankan terjadi kontradiksi, karena di sebagian hadis disebutkan berdiri ketika iqamat, sebagian yang lainnya disebutkan ketika melihat imam. Maka pendapat yang kuat adalah mengkompromikan antara dua hadis tersebut. Kalau dia sudah melihat imam, maka hendaknya langsung berdiri. Walaupun muadzin belum mengucapkan qad qamatis shalah. Tapi kalau imam belum terlihat oleh dia, maka dia tidaklah dianjurkan berdiri kecuali ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Naam. Tapi itu sekedar sunnah, bukan wajib. Namun kita mengetahui suatu amalan itu sunnah untuk kita amalkan, bukan untuk kita tinggalkan. Dan bagaimana apabila dia harus memilih satu dari dua keutamaan. Yang pertama tadi memilih keutamaan menerapkan sunnah Nabi berdiri ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Tapi di sisi lain kalau dia nggak langsung bangkit, nggak dapat saf pertama, ya kan? Maka di sana ada kaidah dalam ilmu fikih disebutkan oleh Imam Sa'di dalam kaidah-kaidah fikih beliau, qawaid fikih beliau, kata beliau wa yuqaddamul a'la minal masalihi. Apabila bertabrakan antara sebagian maslahat kebaikan, maka hendaknya dilakukan yang paling besarnya. Nah, di sini hendaknya dia berdiri duluan karena keutamaan berdiri di saf pertama itu lebih besar daripada keutamaan berdiri ketika imam muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah termasuk menginjak kuburan jika seorang membersihkan rumput di kuburan masal? Taib, apabila dia tidak menginjaknya, maka tidak dihukumi menginjak. Tapi kalau dia menginjak kuburan gara-gara membersihkan rumput, maka dia telah melaksanakan sesuatu yang Nabi haramkan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, la amshi bainal jamarati minan nari ahabu ilayya min an amshi
min an amshi bainal quburi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku duduk atau aku berdiri berjalan di atas bara api lebih aku sukai daripada aku berjalan menginjak kuburan. Dan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, menyebutkan menginjak kuburan atau mendudukinya termasuk dosa besar. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, agak melenceng dari pembahasan. Bolehkah kita mengikuti ajaran sahabat sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengerjakannya? Mohon penjelasannya. Ini pertanyaan mungkin perlu diluruskan. Mungkinkah para sahabat mengerjakan suatu ajaran yang bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara Allah telah merekomendasikan mereka sebagai referensi umat Islam dalam memahami agama Islam dari 7 lapis langit. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan kaum ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik setelah mereka, Allah telah ridha kepada mereka. Dan mereka telah ridha kepada Allah. Ayat yang kedua. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Andai kata manusia itu beriman, berakidah seperti kalian. Siapa kalian ketika ayat ini turun kalau bukan para sahabat Nabi? Maka mereka akan berada di atas hidayah, dan apabila mereka melenceng, maka mereka akan celaka. Ayat ketiga dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang mengambil jalan selain jalannya Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin ketika ayat ini turun tiada lain selain mereka para sahabat Nabi. Kami akan palingkan dia kemanapun ia berpaling dan kami akan seret dia ke dalam neraka Allah. Ini 3 ayat dari sekian ayat yang menerangkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi adalah rujukan umat Islam dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Adapun dari hadis Nabi, maka diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia adalah generasiku. Siapa? Para sahabat. Kemudian yang datang setelah mereka siapa? Tabi'in. Kemudian yang datang setelah mereka siapa? Tabi'ut tabi'in. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, Hakim dan yang lain-lainnya, datang dari sekian sahabat Nabi yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan, "Iftaraqatil yahudu ila wahidatin wa sab'ina firqah kulluha finnar ila wahidah wa iftaraqatin nasara ila thintain wa sab'ina firqah kulluha finnar ila wahidah wa sataftariqu hadhil ummatu ila 73 firqah kulluha finnar ila wahidah." Qila man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Nabi bersabda, Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan. Semua mereka dalam neraka kecuali satu kelompok dari Yahudi. Sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Nabi. Nasara, pengikut Nabi Isa, berpecah menjadi 71 golongan. Dari 71 golongan pengikut Nabi Isa, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semua mereka dalam neraka kecuali satu golongan. Siapakah mereka? Inilah yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi. Mari kita simak jawaban Nabi. Nabi tidak menyebutkan apa organisasi mereka. Nabi juga tidak menyebutkan apa nama partai mereka. Nabi juga tidak menyebutkan apa title ustadz mereka. Nabi hanya menyebutkan prinsip mereka dalam beragama. Ketika para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah yang satu golongan tersebut wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi," yaitu mereka yang beragama tidak melebihi dari apa yang telah aku pegang dan para sahabatku hari ini. Oleh karenanya Imam Malik menyatakan, "Malam yakun yawma idzin dina falaysa yawmana hadza dina."
sesuatu yang itu bukan bagian dari agama, tidak Nabi anjurkan dengan ucapannya, tidak pula dengan perbuatan, tidak pula dengan ikrar beliau. Di masa beliau, selama beliau menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun bersama sahabatnya, itu tidak ada di masa beliau. Tidak pernah boleh anjurkan dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan ikrar sekalipun. Maka itu bukan bagian dari agama di hari kita ini juga, kata Imam Malik. Jadi nggak mungkin para sahabat mengerjakan suatu ajaran yang bukan ajaran Rasulullah. Nggak ada yang bisa dicontohkan. Apa contohnya? Ada yang menyatakan bahwa ada seorang sahabat Nabi, seorang danru, ya, komandan perang, setiap sholat selesai baca surat sebelum rukuk selalu dia akhiri dengan surat Qul huwallahu ahad. Prajurit yang dia pimpin merasa aneh. Kok dia setiap mau rukuk dia tutupi dulu dengan surat Qul huwallahu ahad, tidak seperti biasa imam-imam yang lain. Mereka merasa aneh. Pulang mereka cerita kepada Rasulullah. Maka Nabi bertanya kepada mereka, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba kalian tanyakan ke komandan perang kalian ini. Kenapa dia melakukan itu? Di sini ada isyarat kata para ulama dari sikap sahabat tadi bahwa agama dengan dalil. Buktinya apa? Ketika mereka merasa aneh dari praktek ibadah tadi, mereka langsung lapor ke Nabi. Menunjukkan kebiasaan para sahabat tidaklah melakukan kecuali mereka telah mendapatkan petunjuk dari Nabi. Nabi katakan, coba kamu tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukannya? Setelah ditanyakan karena dia suka pada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid, pujian kepada Allah. Maka Nabi katakan kepadanya, Allah mencintainya sebagaimana ia mencintai surat Al-Ikhlas. Ada yang berkata, di sini ada sahabat melakukan suatu ibadah sebelum dia mendapatkan dalil. Para ulama menjawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, tiada yang salah dari perbuatan sahabat ini. Kenapa? Karena dia mengamalkan keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau kalian sudah baca Al-Fatihah, silahkan baca Al-Quran apa saja semampu kalian. Sekalipun ada surat-surat khusus di sebagian waktu yang khusus seperti sholat subuh. Yang kedua, andai kata beliau melakukannya sebelum mengetahuinya, tetapi setelah itu sudah diikrar oleh Nabi, maka amalan itu menjadi hadis dan sumber hukum buat kaum muslimin. Oleh karenanya ulama hadis ketika membahas definisi hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan dalam kitabnya Nuzhatun Nazar dan dengan Nuzhatun Nazar dengan matanya Nukhbatul Fikr, kata beliau, hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyah. Hadis itu adalah ucapan Nabi, adalah perbuatan Nabi atau ikrar Nabi kepada perbuatan sahabatnya. Itu juga dinamakan hadis. Nah, sekarang kalau kita ingin melakukan suatu ibadah yang tiada tuntunan dari Nabi, siapa yang mengikrarkannya? Nabi mengikrarkannya? Enggak, Nabi sudah meninggal. Selain Nabi, ikrarnya tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum, apalagi manusia di zaman sekarang. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kalau kalian mau masuk surga, beribadah saja dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wa la tabtadi'u. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini saya terjemahkan ucapan beliau, wala tabtadi'u, jangan buat bid'ah. Ini bahasa Abdullah bin Mas'ud, saya hanya menerjemahkannya. Faqad kufitum, karena apa yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabatnya sudah cukup sebagai modal kalian masuk surga. Itu pesan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Karena waktu telah habis, kiranya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.